Bab 761. Dia bersemangat tinggi dan melepaskan tembakan. Berubah menjadi 1000 kaki. Hari ini, aku akan menunjukkanmu Sky Cloud Spirit Snatching Gun. Wajah Chen Ye sangat berubah, dan tangan yang memegang pedang Zanlong Wentian bergetar. Dia dengan keras memadatkan kekuatan naga darah dan jimat perintah ini, dan menebas dengan pedang. Dia ingin mencoba celah antara dirinya dan Void Return Realm. Kekuatan nyata tidak secara membabi buta mengandalkan kartu truf. Bang! Hasilnya masih sama, dia mundur belasan langkah. Ludahkan seteguk darah. Sepertinya kesenjangan antara aku dan Void Return Realm masih terlalu besar. Setelah hari ini, kita harus menerobos dengan cepat. Hanya melalui terobosan kita dapat melindungi orang-orang di sekitar kita. Pria tua itu mencibir ketika dia mendengar Chen Ye bergumam, "Ye Jitian, apakah kamu masih menginginkannya setelah hari ini? Ini konyol. Aku ingin kamu mati, tetapi kamu tidak dapat bertahan hidup." Ketika Hong Tao melihat bahwa lelaki tua di sampingnya mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan, dia sangat gembira sehingga dia dengan cepat berkata kepada lelaki tua itu, "Jika kamu membunuh Ye Jitian, aku akan memperbaiki ramuan kuno untukmu, dan membiarkan kekuatanmu melampaui sebuah kerajaan besar." Terima kasih Hong Danzun, binatang kecil ini tidak sekuat yang dikabarkan, aku ingin membunuh, satu tembakan sudah cukup. Orang tua itu penuh percaya diri. Hong Tao takut Ye Changmeng akan memiliki terlalu banyak mimpi, jadi dia dengan cepat berkata, "Cepat. Aku tidak ingin apinya lagi, bunuh saja dia." Ini baik. Orang tua itu langsung berubah menjadi bayangan, tombak itu berbalik dan menembak langsung ke Chen Ye, dan kecepatannya sangat cepat. Tombak panjang meraung dan bergegas seperti banjir, membuatnya mustahil untuk menghindar sama sekali. Niat tombak yang menakutkan hampir menembus tubuh Chen Ye. Dengan satu tembakan, dia adalah surga. Hitung kami. Tiba-tiba, 3 suara bergema, dan sesuatu yang mengejutkan semua orang muncul. 3 alam pengembalian Void yang pergi benar-benar kembali. Pada saat ini, mereka bertiga melepaskan pedang terkuat mereka dan pergi ke arah Chen Ye. Hong Danzun, kami baru saja pergi hanya untuk bertanya kepada orang itu dengan metode rahasia. Yang di tanah pembunuhan akan segera mengirim orang kuat untuk datang. Tapi sekarang sepertinya tidak diperlukan sama sekali. Ketika Hong Tao mendengar kalimat ini, dia sangat gembira, sekarang dia benar-benar tak terkalahkan. Jika 4 alam pengembalian Void masih tidak dapat membunuh anak alam transenden, itu adalah lelucon terbesar Kunlun Su. Para penonton di sekitar menggelengkan kepala tanpa daya, dan semua orang tahu betul. Legenda Ye Qilian akan berakhir sepenuhnya di Killing Land. Ye Jitian telah berbohong kepada semua orang sebelumnya, tetapi pada akhirnya, dia diekspos di depan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Ini Kunlun Su, dan ini adalah penghormatan seni bela diri. 4 serangan Void Return Realm Seon tampaknya benar-benar terintegrasi. Bumi bergetar. Langit berubah warna. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Ye Jitian harus berubah menjadi kabut darah. Satu generasi pria kuat telah jatuh. Duan Huayan melihat pemandangan di depannya, sangat kesepian. Hari ini, Chen Ye memberinya terlalu banyak kejutan. Tapi saya tidak pernah berpikir itu akan menjadi akhir yang tragis. Dia tiba-tiba menjadi takut mati, dan dia ingin melihat Chen Ye berdiri di puncak Gunung Kunlun Su. Tetapi apakah benar-benar ada peluang? Jika sesuatu terjadi pada Chen Ye, dia tidak perlu hidup sebagai master. Pada saat ini, Chen Ye melihat 4 pukulan kuat dari Void Return Realm, tetapi menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah Anda benar-benar berpikir itu adalah kekuatan saya yang sebenarnya? Saya hanya bermain-main. Kembali ke alam Void. Hehe. Aku, Ye Qiling Tianzhao, bisa membunuhnya." Pedang guntur Jiu Xiao, keluar. Chen Ye meraung, dan pedang panjang yang menakutkan ditangguhkan di atas kepalanya secara instan. Pedang ini ditinggalkan oleh Duan Leiren sebelum dia pergi. Biarkan dia menggunakannya di saat krisis. Pada saat itu, Leiren melakukannya di pemakaman reinkarnasi, yang sangat menakutkan. Hari ini, dia membiarkan pedang guntur 9 surga bergema di seluruh Kunlun Void. Pedang guntur Jiu Xiao. Pedang itu keluar dari Jiu Xiao dan memusnahkan debu merah. Raungan yang mengejutkan. Awan petir menutupi ribuan meter, menutupi langit dan matahari. Perasaan tumpul menyebabkan ekspresi semua orang sedikit berubah. Visi ini membuat semua orang gelisah. Tiba-tiba, 10.000 guntur dan kilat di langit menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi binatang guntur raksasa, bergegas dari atas langit.
Setiap langkah adalah untuk membuat ruang bergetar. Sebelum jatuh, banyak orang terus mundur karena gelombang udara di udara. Bahkan memuntahkan seteguk darah. Kekuatan ini sangat tidak bisa dipercaya. Belum lagi alam Saint King umum, bahkan jika itu adalah puncak dari Saint King Realm, atau bahkan Void Return Realm, belum tentu memenuhi syarat untuk melawan. Pada saat empat kekuatan akan jatuh pada Chen Ye, binatang guntur itu membanting dengan keras. Bang! Ledakan keras terdengar. Percikan debu yang sangat besar. Tanah yang mengguncang Yu Wei tidak bisa bubar untuk waktu yang lama, seolah-olah kiamat akan datang. Empat kekuatan menghilang segera. Menghancurkan. Tidak hanya itu, raksasa guntur berlari menuju empat pembangkit tenaga listrik Void Return Realm. Mereka berempat merasa ada yang tidak beres dan ingin melarikan diri, tetapi ternyata tubuh mereka tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa? Sebelum mereka bisa bereaksi, suara binatang raksasa terdengar, dan tubuh mereka langsung ditelan oleh binatang raksasa guntur. Bahkan kabut darah pun tidak. Debu menghilang. Semuanya kembali tenang. Hong Tao dan bahkan semua penonton menemukan bahwa keempat pria kuat itu telah menghilang, dan hanya sobekan pakaian mereka yang masih mengambang di udara. Udara kematian terpancar. Tidak ada darah, tapi itu membuat semua orang gemetar. Hanya ada satu orang dalam radius 100 meter. Itu adalah Ye Zitian. Siapa yang mengira bahwa Ye Zitian, yang masih menunjukkan kelelahan sekarang, akan membunuh empat pembangkit tenaga listrik Void Return Realm dengan satu gerakan? Berapa umur si jenius ini? Sangat menantang. Jika Anda memberinya 10 tahun lagi, sekte teratas Kunlun Su akan gemetar untuknya. Tidak jauh, Feng Lao, yang sudah lama tidak berbicara, akhirnya mengerti mengapa Ye Zitian menolak pagoda Dangsu dengan tegas. Dengan kekuatan seni bela diri seperti ini, apa itu pagoda Dangsu? Semuanya belum berhenti. Dengan pedang pembunuh naga di tangannya, Chen Ye sudah datang ke Hong Tao. Pedang Zanlong Wentian ditempatkan di leher Hong Tao lagi, perasaan dingin membuat kakinya gemetar. Empat alam pengembalian Void tidak bisa menghentikan Ye Zitian, bagaimana dia bisa menghentikannya? Plop, sebuah suara. Hong Tao langsung berlutut. Tuan Ye, saya punya mata tetapi tidak tahu Gunung Tai, tolong lepaskan saya. Saya bersedia berlatih pil untuk Anda seumur hidup. Chen Ye mencibir, apakah kamu pikir aku masih membutuhkanmu untuk membuat alkimia? Ekspresi Hong Tao kaku, dan dia sangat tidak berdaya. Pada saat ini, Senior Feng masih berdiri dan membujuk, Ye Zitian, kamu tidak perlu membunuh mereka semua, Hong Tao ini banyak hubungannya dengan yang itu, jika kamu membunuhnya, itu akan buruk untukmu, ini nasihatku untukmu. Chen Ye melirik Senior Feng, dan berkata langsung, apa yang saya, Ye Zitian, ingin mendengarkan pendapat Anda ketika membunuh orang. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik teratas pagoda Dangsu Anda datang, Anda tidak memenuhi syarat, mengerti? Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan membunuhmu. Kata-kata dingin membuat semua orang menarik napas dalam-dalam. Bahkan jangan mempertimbangkan pagoda Dangsu, saya khawatir Kunlun Su hanya memiliki Ye Zitian. Anda. Melihat bahwa Ye Zitian tidak bisa mengatakan apa-apa, Senior Feng melambaikan lengan bajunya dan pergi. Bab 762. Senior Feng sangat jelas bahwa ketiga orang tadi dikatakan meminta bantuan. Ketika saatnya tiba, dia ingin melihat kualifikasi apa yang Ye Zitian harus bohongi. Mata Chen Ye jatuh pada Hong Tao yang berlutut di tanah lagi. Apakah kamu tidak ingin menjara apiku yang tak terpadamkan? Apakah kamu tidak ingin membunuh tuanku? Sekarang aku akan memberimu kesempatan, bagaimana dengan itu? Suaranya begitu lembut sehingga hanya Hong Tao yang bisa mendengarnya. Menguasai. Mata Hong Tao melebar, dia menyadari apa yang telah ditangkap pikirannya. Ye Zitian ternyata adalah murid Duan Huayan dari Sekte Dewa Kedokteran. Bagaimana ini mungkin? Samar-samar dia ingat bahwa Duan Huayan hanya memiliki satu murid bermarga Ye. Tapi sampah fana yang membuat Kunlun terkenal, itu sama sekali bukan Ye Zitian. Maaf, saya lupa memperkenalkan diri, saya punya nama lain, Chen Ye. Sebuah suara jatuh ke telinga Hong Tao. Untuk orang mati, wajar untuk menjaga rahasia. Tidak apa-apa bagi Chen Ye untuk mengatakannya. Mendengar jawaban ini, mata Hong Tao melebar, dan dia mengulurkan jarinya ke Chen Ye, bagaimana mungkin? Kamu sebenarnya sampah fana itu. Kamu. Sebelum kata-kata itu selesai, pedang pembunuh naga Chen Ye bergerak. Sebelum benar-benar ditembus, lusinan napas keras datang dari kejauhan. Ye Zitian,
jika kamu menggerakkan pedangmu, kamu pasti akan mati. Sebuah suara datang selangkah lebih maju. Mengancam. Pria di balik Healing Land akhirnya ada di sini. Mata Hong Tao berbinar gembira, dan dia hanya ingin mengatakan sesuatu. Cahaya pedang menembus. Dia tanpa sadar menutupi lehernya, tetapi menemukan bahwa tidak ada kesempatan. Tepuk. Kepalanya jatuh ke tanah, dan tubuhnya tidak tahan dengan kekuatan pedang Slaying Long Wentian, dan itu langsung berubah menjadi kabut darah. Hong Tao, mati. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye berjalan menuju Duan Huayan dengan acuh tak acuh, dan langsung melepaskan belenggu Duan Huayan. Tuan, ayo pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, lusinan napas muncul secara langsung. Pria di kepala mengendarai seekor cita besar. Kamu membunuh. Sungguh suatu keberanian. Bahkan si pembunuh pun berani bergerak. Pria itu melirik kepala Hong Tao, wajahnya mengerikan, dan dia meraung. Para penonton benar-benar pucat ketika mereka mendengar kata pembunuh. Nama ini bahkan lebih menakutkan dari Ye Jitian. Membunuh tanah, siapa rajanya? Hanya pembunuhnya. Keberadaan Master Pembantaian adalah alasan terbesar yang benar-benar membuat sekte-sekte itu tidak berani masuk ke tanah pembantaian untuk membuat masalah. Chen Ye mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang, pembunuh. Dia seperti apa? Aku, Ye Jitian, ingin pergi, apakah kamu juga ingin tinggal? Mata pria itu dingin, berani menghina si pembunuh, pengadilan mati. Setelah kata-kata itu jatuh, jari pria itu mengorbankan segel giok. Segel giok ditangguhkan di depan Chen Ye. Langkah pamungkas, dunia berubah. Sebuah paksaan tertinggi terselubung. Sebagian besar orang yang hadir tidak tahan dengan tekanan dan memuntahkan seteguk darah. Tiba-tiba, seseorang mengenali segel giok dan berseru, segel si pembunuh. Ini sebenarnya adalah segel si pembunuh. Pada saat ini, kerumunan gelisah dan mundur. Begitu benda ini keluar, seolah-olah si pembunuh datang sendiri. Ia memiliki kekuatan untuk membunuh tuannya. Tidak ada yang bisa mengguncangnya. Engah. Duan Huayan memuntahkan seteguk darah, dan dia sudah terluka, meskipun dia dilindungi oleh penghalang sihir dari Chen Ye. Penghalang itu masih di bawah segel si pembunuh, dan itu hancur di tempat. Menguasai. Chen Ye dengan cepat mengeluarkan ramuan dan memberi makan Duan Huayan untuk mengambilnya. Pada saat yang sama, matanya menatap segel giok, dan amarahnya meledak. Aku tidak terlalu menyukai segel batu giok ini. Jika demikian, hancurkan. Detik berikutnya, jarum perak muncul di tangan Chen Ye. Inilah yang Chen Ye sadari di bawah tablet batu puncak King Xuan. Jarum perak ini mewakili obat tertinggi. Itu juga memiliki kekuatan Lin King Xuan. Sebaliknya, dia ingin melihat apakah kekuatan si pembunuh itu kuat, atau apakah itu kekuatan Lin King Xuan melawan langit. Jarum perak, pecahkan segel giok ini untukku. Chen Ye memindahkan jarum perak 2 jari. Dalam sekejap, sinar cahaya terpancar dan tertutup. Wosh! Dengan suara, jarum perak terlepas dari lengan Chen Ye dan terbang keluar. Tampaknya menuju segel giok. Ledakan. Niat membunuh tiba-tiba meningkat, dan kekuatan langit dan bumi digunakan sepenuhnya. Energi tanpa batas, kental, jarum perak kecil benar-benar melebar di tempat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tombak merah tua. Semburan suara renyah datang. Itu bahkan membuat semua orang menyadari dalam keadaan kesurupan bahwa tombak panjang 100 zang akan menembus semua yang ada di depannya. Ding! Tombak panjang ratusan zang merah bertabrakan langsung dengan segel batu giok. Pada saat ini, segel giok yang awalnya melepaskan paksaan tanpa akhir menjadi sangat kecil. Setelah suara keras, segel giok berubah langsung menjadi bubuk. Tidak ada satu pukulan pun yang bisa menghentikannya. Gelombang udara yang ganas tiba-tiba melonjak, api yang menyilaukan berkedip, dan tanah bergetar hebat. Sayangnya, kekuatan jarum perak berangsur-angsur menghilang. Karena ki sejati dalam dantian Chen Ye telah habis. Silver Needle tidak dapat lagi didukung. Jarum perak Lin King Xuan terkait erat dengan kondisinya. Chen Ye bahkan diserang dan meludahkan seteguk darah. Pria yang mengendarai macan tutul raksasa itu berhenti sejenak, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan si pembunuh tidak dapat dihentikan. Apakah Ye Qilingtian ini benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan legenda? Kerumunan penonton juga terkejut, dan ketakutan itu ditambahkan ke 3 poin kebodohan. Ye Jitian sebenarnya lebih kuat dari pembunuh. Pembunuh adalah eksistensi yang berdiri di tanah pembantaian selama 100 tahun.
Mengapa saya merasa bahwa kekuatannya tidak seperti Martial Dao? Lebih seperti Medical Dao? Seseorang bertanya. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Melihat Chen Ye lagi, tidak ada yang lain selain rasa takut. Siapa Ye Jitian? Seni bela diri menantang langit. Dan Dao melawan langit. Sekarang dokter sialan lain. Seorang pemuda berusia 20-an memiliki begitu banyak waktu untuk mempraktikkan hal-hal ini. Tepat ketika kerumunan itu ketakutan, pria di atas macan tutul raksasa itu mengangkat tangannya dan mengepalkan jarinya. Semuanya, mari kita lakukan bersama, bahwa Ye Jitian sudah terluka, ini adalah kesempatan terbaik. Penggal kepala secara langsung. Jangan menahan diri. Ya, Komandan. Detik berikutnya, puluhan tokoh kekerasan berjalan menuju Chen Ye dan Duan Huayan. Semua orang berada di atas alam Raja Suci. 10 dari mereka kembali ke alam Void. Bagaimana Ye Jitian yang terluka pergi? Duan Huayan mengerutkan kening, dia menyesalinya. Jika dantian itu tidak dihancurkan oleh Master Sekte Tao, dia mungkin sekarang memiliki kekuatan untuk bertarung berdampingan dengan Chen Ye. Tapi sekarang dia hanya bisa bersembunyi di belakang Chen Ye, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuan, cepat dan tinggalkan aku sendiri, aku meledak untuk menghentikan orang-orang ini, kamu segera pergi. Duan Huayan mengambil keputusan, ini satu-satunya kemungkinan. Chen Ye menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pedangnya diam-diam, menatap pria macan tutul raksasa yang datang dengan cepat, dan berkata, apakah kamu pikir kamu adalah satu-satunya yang memiliki penyelamat? Aku juga memiliki Ye Jitian. Semua binatang mematuhi perintah dan menginjak tanah pembantaian. Sebuah kalimat dingin bergema di langit. Semua orang belum bereaksi, dan tiba-tiba, tanah bergetar. Perasaan getaran semakin kuat dan kuat. Apa ini? Apakah ada gempa? Mengapa saya merasa bahwa badai mencekik? Teknik macam apa ini? Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya datang. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa ribuan kaki debu digulung ke segala arah. Debu terus menyusut. Tuan, ini, apa ini? Berapa banyak orang yang kamu bawa? Duan Huayan bertanya tiba-tiba. Mata Chen Ye sedikit menyipit, dan dia berkata, Tuan, penyelamat saya bukan manusia. Mereka membunuh binatang buas. Bab 763. Membunuh binatang buas. Ekspresi Duan Huayan sedikit aneh. Ketika dia memasuki tempat pembunuhan, dia hampir mati karena binatang buas itu. Dia secara alami tahu betapa menakutkannya binatang buas ini. Terutama harimau hitam gila, binatang buas yang hidup berkelompok, begitu mereka menjadi sasaran, mereka pasti akan mati. Jika dia tidak mahir dalam beberapa mantra, dia mungkin telah mati di bawah antek-antek binatang buas ini. Dan sekarang, muridnya benar-benar mengatakan bahwa penyelamat adalah binatang buas. Bagaimana mungkin binatang buas tingkat ini membantu manusia? Saya harus berharap saya bisa melahap semua manusia. Tuan, apakah kamu benar-benar bercanda? Duan Huayan ragu. Mata Chen Ye sedikit menyipit, sangat acuh tak acuh, dan tidak menjawab pertanyaan Duan Huayan. Beberapa hal lebih baik daripada melihat. Dan debu di sekitarnya semakin dekat dan semakin cepat, dan kecepatannya semakin cepat. Segera, momentum debu menyusut menjadi 100 meter. Arti gempa tiba-tiba menghilang. Semuanya kembali tenang. Adegan itu sangat sunyi. Ini, apakah ini akhirnya? Seseorang menelan dan berkata tiba-tiba. Debu apa tadi? Tornado. Itu tidak terjadi dengan tornado. Persetan, apa-apaan itu? Debu berangsur-angsur menghilang, dan sepasang mata berwarna darah dingin muncul di depan mata semua orang. Membunuh. Haus darah. Suhu tiba-tiba turun drastis. Semuanya sudah jelas. Ketika semua orang melihat dengan jelas apa yang dikelilingi, mereka tanpa sadar menutup mulut mereka. Matanya hampir keluar. Harimau hitam gila. Sebenarnya harimau hitam gila. Bagaimana mungkin? Begitu banyak macan hitam gila. Hampir 1000 kepala. Seorang penonton dengan lengan yang patah di alam suci duduk langsung di tanah, dan suara panik itu terdengar sangat jelas di lingkungan yang begitu sunyi. Alasan mengapa dia takut adalah karena salah satu lengannya digigit harimau hitam gila. Dia akhirnya mendapatkan hidupnya kembali. Siapapun yang memasuki tempat pembunuhan harus berdoa agar tidak bertemu dengan binatang buas ini. Setelah Anda menemukannya, Anda tidak akan mati atau cacat. Tapi bagaimana bisa begitu banyak harimau hitam gila muncul di sini? Tempat ini adalah tempat pembantaian, daerah di mana manusia yang kuat hidup.
Selama hampir 1000 tahun, binatang buas di luar tidak pernah melewati pagar sekalipun. Master tentara yang mengendarai macan tutul raksasa dengan tombak di tangannya berhenti sepenuhnya, dan dia bisa merasakan macan tutul raksasa itu gemetar di bawahnya. Ini adalah paksaan dari darah. Bagaimanapun, macan tutul adalah macan tutul, bagaimana bisa dibandingkan dengan raja binatang? Kuncinya masih raja dari ribuan binatang. Lusinan pembangkit tenaga listrik di belakang master tentara semuanya berhenti, dengan sedikit rasa dingin di mata mereka. Komandan, kenapa semua harimau hitam gila ini ada di sini? Dilihat dari waktu, seharusnya belum pasang binatang buas. Seorang pria kuat di Void Return Realm berkata. Tuan tentara menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu. Jenis binatang ini berubah-ubah, bagaimanapun, itu adalah binatang buas, dan sangat sulit bagi manusia untuk menebaknya. Tapi kemunculan binatang buas ini benar-benar mengganggu permainan catur. Sekarang jika Anda ingin memindahkan daun dan membunuh langit, Anda juga harus mempertimbangkan orang-orang ini. Tiba-tiba, master tentara memikirkan sesuatu, matanya tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia menembak Ye Jitian. Samar-samar dia ingat apa yang Ye Jitian katakan tentang menyelamatkan tentara. Mungkinkah binatang buas ini adalah penyelamat yang dia katakan? Mustahil. Praktisi manusia tidak ada hubungannya dengan binatang sejak zaman kuno. Meskipun ada pelatih hewan di Kunlun, tetapi binatang roh umumnya disimpan di penangkaran. Dan harimau hitam gila di sekitar tempat pembunuhan semuanya dihormati dengan membunuh. Binatang buas jenis ini memiliki temperamen yang panas, dan tidak banyak pelatih hewan di Kunlun Su yang bisa menyerah. Ketika dia memikirkan perintah si pembunuh, matanya tiba-tiba menjadi dingin, semua orang mematuhi perintah. Binatang buas ini bukan target kita, si pembunuh memiliki perintah, maka Ye Jitian harus menerimanya. Mulai dulu. Ya. Ketika orang banyak mendengar perintah itu, mereka mengabaikan harimau hitam gila yang mengelilingi mereka, dan langsung pergi ke Chen Ye lagi. Pada saat ini, mata Chen Ye dingin, dan dia menyaksikan ketua tentara berguling dari tempat pembunuhan. Dia tersenyum dingin, sepertinya kamu tidak menyerah sampai kamu melihat peti mati. Auman binatang buas. Dengan perintah, tiba-tiba, harimau hitam gila berkepala 1000 meraung. Gelombang suara tertinggi menindas ke segala arah. Udara pembantaian meledak, seolah-olah seekor harimau darah turun dari langit. Pukul tanah dengan keras. Bang! Pembangkit tenaga listrik yang menonton semuanya terguncang dan terbang keluar. Komandan yang mengendarai macan tutul raksasa mengepalkan tombaknya dan tidak peduli. Bagaimana jika harimau hitam gila ini mengaum? Jika Ye Jitian tidak membunuhnya lagi, dia akan berada dalam masalah. Melihat tombak itu hendak menusuk Chen Ye masih tidak punya rencana untuk melawan. Mata penguasa militer sedikit terkejut, apa maksud Ye Jitian? Kamu tidak ingin menghentikannya? Sangat arogan, tidak sayang untuk mati. Pada saat ini, bayangan hitam besar berkedip. Detik berikutnya, dia ngeri menemukan bahwa binatang buas yang sangat menakutkan dan ganas berdiri di depan Chen Ye. Harimau hitam gila. Salah. Benda ini lebih besar dari rata-rata harimau hitam gila. Perasaan membunuh dan spiritualitas di mata kuncinya sama dengan manusia. Ini adalah Raja Harimau Hitam. Raja binatang buas yang sebenarnya di negeri pembantaian. Komandan itu ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hal legendaris seperti itu di mulut generasi yang lebih tua akan benar-benar muncul. Sebelum dia bisa bereaksi, Raja Macan Hitam meraih kakinya dan menekuk anggota tubuhnya. Pas foto. Raungan yang mengejutkan dilepaskan. Ketika orang banyak mendengar suara ini, jantung mereka seolah berhenti berdetak. Harimau hitam gila berkepala 1000 yang mengelilinginya juga mengaum lagi. Berdebar. Macan tutul raksasa di bawah komandan berlutut langsung. Pemaksaan darah dan momentum tidak bisa membuat tunggangan di bawahnya melangkah lebih jauh. Menyerah saja. Adegan ini seperti tamparan di wajah master tentara. Tubuhnya terbalik, nyaris tidak berdiri diam. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Raja Harimau Hitam itu meledak dengan anggota tubuhnya, mulutnya yang besar terbuka, dan taringnya yang ganas langsung menggigit macan tutul raksasa itu. Wow! Dengan suara, tulang macan tutul raksasa itu patah semua dan berubah menjadi genangan daging. Langsung ditelan oleh Raja Harimau Hitam. Master tentara benar-benar ketakutan, pupilnya menyusut hingga ekstrim, tetapi kemarahan yang tak terlihat bahkan lebih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Raja Harimau Hitam akan benar-benar datang kepadanya. Gunung ini telah menemaninya selama 6 tahun, dari kematian hingga kehidupan. Tapi sekarang sudah menjadi makanan Raja Macan Hitam ini.
Bagaimana mungkin dia tidak marah di dalam hatinya? Detik berikutnya, dia mengepalkan tombaknya, dan energi spiritualnya meledak. Tepat saat dia akan membunuh Raja Harimau Hitam, dia menemukan bahwa Raja Harimau Hitam sedang berjalan menuju Chen Ye. Mungkinkah harimau hitam gila itu mulai memakan manusia? Ini adalah alam. Kerumunan penonton juga memperhatikan ini dan menahan napas. Mereka bahkan menunggu serangan balik Ye Jitian. Benar saja, ketika harimau hitam gila mendekati Ye Jitian mengulurkan tangannya. Tampaknya telapak tangan ditampar ke arah kepala harimau hitam gila. Salah. Ye Jitian tidak melakukan apa-apa, tapi menyentuhnya. Bab 764. Pantat harimau tidak bisa disentuh, apalagi Raja Harimau Hitam Gila. Tapi Ye Jitian ini benar-benar melakukan ini. Semua orang berpikir bahwa Ye Jitian akan ditelan oleh mulut besar di tempat, tetapi tidak ada yang terjadi. Sebaliknya, harimau hitam gila sangat menikmatinya, dan bahkan menggosok Ye Jitian dengan kepalanya yang besar. Sepertinya pacaran. Mendesis. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Siapa yang mengira bahwa binatang terkenal di Killing Land benar-benar akan berperilaku seperti kucing di depan Ye Jitian? Ini terlalu mencolok. Kenapa aku merasa seperti terpesona? Itu masih harimau hitam gila. Bukankah harimau hitam gila hanya memakan pembudidaya? Seseorang berkata dengan suara bergetar. Kamu tidak memiliki mata yang menyilaukan, Ye Jitian tidak hanya menguasai harimau hitam gila, dia menguasai ribuan. Dari mana asal mula Ye Killing Heaven ini? Seni bela diri. Dan Tao. Medical Tao. Bagaimana caramu menjinakkan binatang buas itu sekarang? Mungkinkah Ye Jitian ini adalah pewaris keluarga kuno? Mengapa saya merasa bahwa keluarga kuno tidak dapat menumbuhkan generasi yang menentang surga? Pada saat ini, ketika para penonton memandang Ye Jitian lagi, tidak ada yang lain selain ketakutan. Ini seperti takut akan Tuhan. Chen Ye tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, dia menginjak Raja Harimau Hitam, dan pada saat yang sama, dengan pikiran, Harimau Hitam Agung lainnya datang ke sisi Duan Huayan. Berlutut dengan posisi merangkak dan menyerah. Tuan, naik, aku akan membuat jalan berdarah. Desak Chen Ye. Duan Huayan melihat pemandangan di depannya, dan pikirannya menjadi kosong. Dia memandang Chen Ye, benar-benar tidak percaya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah orang di depannya adalah Ye Jitian atau siapa. Bagaimana Chen Ye bisa mencapai prestasi seperti itu hanya dalam 1 tahun? Dia pergi ke Huaxia. Tempat aura tipis. Tanpa berpikir lagi, dia melangkah ke tubuh Guangxia Black Tiger, meraih rambut panjang di leher Guangxia Black Tiger dengan kedua tangan, dan menekan tubuhnya ke sana. Saat ini, pergi adalah kuncinya. Pergilah. Chen Ye memberi perintah, dan 2 harimau raksasa yang menakutkan keluar. Pada saat yang sama, ada ribuan harimau hitam gila yang menatapnya. Siapapun yang berani bergerak, tembak langsung. Siapa yang mengira bahwa Ye Jitian akan pergi dengan santai di bawah pengejaran penguasa tanah pembunuhan? Tidak ada yang berani memindahkan master tentara kunci dan orang-orang kuat yang dibawanya. Manusia takut akan hidup dan mati. Binatang buas semacam ini tidak mengetahuinya sama sekali, kulitnya kasar dan berdaging, seperti baju besi. Jika Anda tidak mati dalam 1 pukulan, dia bisa menggigit leher Anda. Lebih penting lagi, ini bukan lusinan, tetapi ribuan. Tepat ketika Chen Ye dan Duan Huayan berada lebih dari 10 meter, tuan tentara bergerak sedikit. Dia tahu betul bahwa begitu Ye Jitian tidak bisa tinggal, orang itu tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak punya pilihan. Kamu membunuh surga. Ambil nyawamu. Dengan 1 langkah, master tentara memaksa setetes darah. Esensi darah menabrak tombak dan tersebar sepenuhnya, tombak menunjuk ke langit, dan guntur dan kilat yang tak berujung jatuh di langit. Pada saat yang sama, energi spiritual langit dan bumi diringkas oleh bidikan ini. Tembakan itu menimbulkan embusan angin, dengan amarah dan seluruh kekuatannya. Dia hanya punya 1 kesempatan. Jika Anda tidak berhasil, Anda akan menjadi baik hati. Raja Harimau Hitam tiba-tiba berbalik, mata merahnya menatap tuan tentara yang menjarah. Dengan auman harimau, puluhan harimau hitam gila datang dari segala arah dalam sekejap. Langsung dikelilingi master tentara. Binatang, keluar. Tombak panjang di tangan Komandan Brayun, dengan paksa memukul mundur beberapa harimau hitam gila, dan bahkan beberapa dari mereka berubah menjadi kabut darah. Dia adalah pemain yang kuat di Void Return Realm, dan pukulan kuat secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh harimau hitam gila itu. Namun,
Karena pemblokiran harimau hitam gila ini, kekuatannya berkurang setengahnya. Mata Chen Ye menjadi dingin, dan dia berkata, bunuh. Kata-kata dingin jatuh, dan Raja Harimau Hitam di bawahnya menjadi kejam. Pedang Zanlong Wentian terbang langsung ke telapak tangan Chen Ye. Pelepasan kilat dari perintah ini. Satu orang dan satu harimau mengisi busur guntur. Tidak hanya itu, pedang ini memiliki kekuatan naga darah. Dengan 10.000 ilmu pedang, Chen Ye langsung ke intinya. Jika Anda ingin membunuhnya, dia akan melakukannya. Ledakan. Petir melintas di langit, langsung mengusir rasa dingin. Tapi itu di antara lampu listrik dan batu, ujung pedang berayun di udara, dan binatang raksasa yang berubah menjadi dengan guntur dan kilat tak berujung menghantam tombak panjang Tuan Tentara. Pada saat yang sama, Raja Harimau Hitam di bawahnya juga menabrak lawan. Napas membunuh meledak. Bersenandung. Semua hal menyerah, bumi bergetar. Kekuatan pedang yang kuat ditembakkan, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal. Ini, pedang yang sangat kuat. Apa asal-usul Ye Xitian ini? Merasakan energi pedang itu, banyak orang di alun-alun melebarkan mata mereka. Sikap pedang. Posisi pedang yang mendominasi. Ye Xitian juga menyadari kendonya sendiri. Ilmu pedang ini hanya untuk membunuh. Setelah hari ini, prestise Ye Xitian pasti akan menyebar ke sekte-sekte besar di Kunlun Su. Juga, jika pembunuh tanah pembunuhan tahu bahwa Ye Xitian sangat provokatif, dia akan berada dalam masalah. Pertarungan antara dua raja pembantaian, Kunlun Su bisa menjadi medan perang. Secara alami tidak mungkin bagi penguasa militer saat ini untuk mengalahkan serangan kekuatan penuh Chen Ye ditambah dengan kekuatan Raja Macan Hitam. Bang! Energi pedang dan energi membunuh menembus tubuh master tentara dengan ganas. Mengapa? Tubuh Tuan Tentara terbang terbalik dan memuntahkan seteguk darah merah. Organ dalam benar-benar hancur. Pada saat ini, matanya hanya ketakutan. Keputusasaan, ketakutan. Momen ini benar-benar meresap. Apakah ini kekuatan sejati Ye Xitian? Alam transenden. Ini adalah dunia supranatural sialan. Meskipun dia gagal, sebagian besar alasannya adalah karena kegilaan harimau hitam. Tapi mampu menjinakkan binatang seperti itu juga merupakan bagian dari kekuatanmu. Dia akhirnya tahu orang seperti apa yang telah dia sakiti. Dia akhirnya tahu betapa bodoh dan naifnya dia ketika dia ingin membunuh Ye Xitian untuk membuktikan dirinya kepada si pembunuh. Ding! Bila pedang panjang langsung menyentuh jakunnya. Rasa sesak yang dingin menelannya. Matanya merah, seolah-olah akan meledak di detik berikutnya. Dia takut. Dia tidak ingin mati. Ye Xitian, aku adalah orang di samping pembunuh, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu benar-benar tidak bisa membunuhku. Tubuhnya gemetar, dagingnya remuk. Mulutnya terus memuntahkan darah, dan kata-katanya bahkan tidak jelas. Dia jatuh berlutut. Seperti semut. Merindukan Ye Xitian untuk memberinya cara untuk hidup. Ini adalah penyerahan pertamanya. Bunuh Lord. Hehe, jika dia berani datang kepadaku, aku akan membunuhnya bersama. Chen Ye mencibir di atas. Puff. Dengan suara, rasa dingin sedingin es di leher pemimpin militer benar-benar menusuk. Master tentara menemukan waktunya benar-benar gelap. Dia ingin hidup, tetapi dia tidak punya hak. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye mengalihkan pandangannya dan melirik semua orang di belakang master tentara yang tersisa. Alam Raja Suci. Bahkan beberapa orang yang baru saja memasuki tahap awal kembali ke dunia maya. Ketika orang-orang ini melihat mata Chen Ye, mereka juga berlutut dan memohon belas kasihan. Jika mereka melawan, mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Chen Ye, bahkan harimau hitam gila ini tidak dapat membantunya. Tetapi pada saat ini, hati dao mereka telah rusak. Bab 765. Ketakutan Ye Xitian semakin besar. Seniman bela diri tidak memiliki Taoisme, mereka hanya berpikir untuk memohon belas kasihan, mereka tidak akan menolak. Bagaimana orang seperti itu bisa berhenti? Chen Ye memandang orang-orang ini, mencibir, dan mengangkat pedang pembunuh naga. Guntur dan kilat jatuh gila-gilaan di awan guntur di langit. Seperti Thor. Harimau hitam gila itu mematuhi perintah. Bunuh aku. Tidak ada satupun. Mata Chen Ye meledak menjadi cahaya dingin, seperti badai yang menelan. Ledakan. Di bawah awan Chen Ye, ribuan harimau hitam gila, yang napasnya naik ke puncaknya, datang dengan cepat. Itu melahap lusinan pembangkit tenaga listrik dalam sekejap. Mengaum, mengaum.
Mohon ampun. Pemberontakan. Benar-benar bergema. Tampaknya menjadi noda darah, membawa kekuatan langit dan bumi, bergulir ke bawah. Beberapa orang melawan dan membunuh beberapa harimau hitam gila, tetapi apakah itu berguna? Mereka akan dimakan oleh harimau hitam gila lagi. Terfragmentasi, darah secara bertahap ternoda. Ah ah ah. Daging dan darah beterbangan, tulang putihnya patah, dan jeritan praktisi yang tak terhitung jumlahnya memilukan. Tempat pembantaian ini tampaknya telah meniup lagu kematian karena Chen Ye. Saya tidak tahu berapa lama. Mungkin 10 detik, mungkin 1 menit. Seluruh dunia terdiam. Jeritan itu tiba-tiba berhenti. Darah kental merembes ke seluruh alun-alun. Beberapa pembudidaya yang menonton tidak tahan lagi, dan mereka semua muntah. Meskipun mereka telah melihat banyak pertempuran pembunuhan, mereka belum pernah melihat pertempuran yang menghancurkan dan menakutkan seperti itu. Mereka menatap Chen Ye lagi, bahkan jika Chen Ye tidak melihat mereka, mereka tidak bisa bernapas. Ini auranya. Aura Ye Zitian, Dewa Pembantaian. Embusan angin dingin bertiup, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Karena kebanyakan orang tidak berani menatap Chen Ye, semua orang tidak menyadari bahwa semua darah di tempat kematian melonjak ke tubuh Chen Ye. Naga darah sepertinya karnaval. Chen Ye secara alami merasakannya, dan bergumam, energi darah ini adalah makanan terbaik untuk naga darah. Jika ini terus berlanjut, mungkin tidak akan lama sebelum naga darah akan benar-benar substantif. Mendesis. Tiba-tiba, Chen Ye merasakan kesemutan di antara alisnya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya, dan tiba-tiba merasakan perbedaan antara alisnya. Itu adalah hal yang jahat. Mungkinkah energi darah dan pembantaian ini juga akan mempengaruhi hal-hal jahat di antara alis, dan bahkan dapat mempercepat kegilaanmu sendiri? Chen Ye bergumam. Tanpa berpikir lagi, dia berkata kepada Duan Huayan, "Tuan, tidak pantas tinggal di sini untuk waktu yang lama, ayo pergi." Duan Huayan mengangguk, dan ketika dia melihat mata Chen Ye, matanya menyusut, dan dia berseru, "Tuan, mengapa matamu begitu merah?" Chen Ye terkejut, dan dengan cepat mengeluarkan cermin dari kuburan reinkarnasi, meliriknya, dan tentu saja, matanya berbeda. Samar-samar dia merasa bahwa ini jelas bukan hal yang baik. Tanpa ragu-ragu, dia membalikkan misteri 9 surga di matanya, dan lampu darah di matanya menghilang sepenuhnya. Pergilah. Setelah melakukan semua ini, dia dan Duan Huayan menuju ke pinggiran tanah pembunuhan. Berdebar. Berdebar. Yang mengejutkannya adalah bahwa dimanapun dia lewat, para penonton di tempat pembunuhan semua berlutut dan menundukkan kepala. Tampaknya mengawal, dan tampaknya menyerah. Tetapi alasan sebenarnya adalah bahwa orang-orang ini melindungi diri mereka sendiri. Penyerahan ribuan orang terlalu spektakuler. Chen Ye melihat segala sesuatu di depannya, berhenti sepenuhnya, dan kemudian energi sejatinya mengembun, dan sebuah suara menyebar ke ribuan meter. Tidak peduli siapa pembunuh di balik Killing Land, jika dia berani menyerangku lagi. Aku, Ye Zitian, secara pribadi akan datang untuk merenggut nyawaku. Mengancam. Ancaman dingin. Cara Chen Ye-nya adalah cara membunuh. Ini adalah cara membunuh pahlawan. Dengan kekuatannya saat ini, jelas tidak mungkin untuk menghapus pembunuh. Tetapi jika si pembunuh berani datang ke pintu lagi, maka Chen Ye akan menemaninya sampai akhir. Di pegunungan dan sungai Kunlun, apa yang ditakuti Chen Ye? Saya tidak tahu berapa lama, semua orang menemukan bahwa tidak ada lagi gerakan, dan mengangkat kepala mereka satu demi satu. Ketika diketahui bahwa Ye Zitian dan Harimau Hitam Kuangsha semuanya telah menghilang, semua orang ambruk ke tanah. Mereka tahu betul bahwa Daoxin benar-benar berakhir. 3 kata Ye Zitian ini sudah cukup untuk menjadi mimpi buruk mereka. Jika mereka ingin melangkah lebih jauh, Ye Zitian harus mati. Tapi bisakah sesuatu terjadi pada Ye Zitian? Dia adalah eksistensi yang bahkan berani mengancam si pembunuh. Pada saat yang sama, di sebuah bangunan kuno di selatan terdalam dari Killing Land. Ada loh batu di gedung itu, dan hanya ada beberapa kata di loh batu. Tanah si pembunuh, mereka yang mendekat, bunuh. Bagian terdalam dari bangunan ini antik, sangat mirip dengan halaman di Suzhou dan Hangzhou di Cina. Tidak ada cara untuk menghubungkan tempat ini dengan pembunuh yang ditakuti banyak orang. Dan di taman terdalam halaman, seorang pria parubaya berpakaian lembut benar-benar menyiram bunga dengan ketel. Ada 2 lelaki tua yang berdiri di belakang lelaki parubaya itu, dan mereka tampaknya tidak memiliki rasa kultivasi sedikitpun. Tapi itu adalah orang seperti itu, tetapi itu membuat orang merasa sangat berbahaya.
Mata mereka sangat kecil, seperti elang. Begitu ada masalah, mereka pasti akan mengambil tindakan sesegera mungkin. Kekuatan kedua orang ini jauh melebihi Void Return Realm. Tiba-tiba, pria parubaya yang menyirami bunga meletakkan ketel, dan salah satu lelaki tua itu buru-buru menyerahkan handuk. Bunuh Tuan. Oke. Pria parubaya itu mengambil handuk, menyekat tangannya, melemparkannya ke samping, dan berkata, bukankah aku mengirim seseorang untuk berurusan dengan Hong Tao? Mengapa belum ada gerakan? Hindari masalah. Pria tua lain dengan janggut-janggut berkata dengan hormat, jangan khawatir, pembunuh itu, pria di rumah jagal itu dapat melewati tempat pemotongan, dan sulit bagi orang biasa untuk membuatnya terluka. Diperkirakan ada yang tidak beres. Saat menangkap Ye Jitian, akan segera kembali. Pria parubaya itu mengangguk, langsung duduk di kursi rotan di halaman, memejamkan mata, seolah bersiap untuk istirahat. Saat dia menutup matanya, seorang bawahan bergegas mendekat. Bunuh Tuhan, itu tidak baik. Sesuatu yang besar. Ini hal yang besar. Mata lelaki tua janggut itu menjadi dingin, jari-jarinya terbuka, dan isapan yang kuat meledak. Bawahan itu hanya merasakan hembusan angin yang berputar-putar, dan detik berikutnya, sepasang tangan kurus mencengkram lehernya dengan erat. Pembunuhnya akan istirahat, apa salahmu membuat keributan seperti itu? Pria itu benar-benar ketakutan, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, Guardian Zuo, aku tidak bermaksud bertabrakan, tapi kali ini, sesuatu benar-benar terjadi di Killing Land. Insiden besar seperti itu tidak pernah terjadi dalam 1000 tahun. Pria tua berjanggut itu mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres, dan buru-buru berkata, ikut aku. Tepat ketika mereka akan pergi, pembunuh di kursi rotan tiba-tiba duduk, matanya sedikit menyipit, ada apa, bicarakan di sini. Suaranya sangat dingin sehingga dia tidak bisa mendengar suhu apapun. Pria tua berjanggut itu melepaskan tangannya dan melemparkan pria itu langsung ke tanah, bicaralah. Ketika pria itu melihat si pembunuh, wajahnya pucat, dan dia tidak tahan lagi, plop. Dia segera berlutut. Melaporkan untuk membunuh tuannya, tidak hanya Hong Tao yang mati. Tuan militer dan lusinan pembangkit tenaga listrik yang dikirim semuanya mati.